Kalau kamu cuma mau bikin aku jadi bulan-bulanan orang saja, mendingan kau mati sana. Ibuku hanya diam. Kisah cerita kali ini mencurahkan perasaan seorang anak yang memiliki ibu bermuka monster. Ibuku seorang monster. Aku benci padanya. Itu adalah kata-kata yang sering terucap sewaktu aku masih kecil. Ibuku membuatku malu. Dia hanya mempunyai satu mata. Pekerjaannya mengumpulkan rumput-rumput tidak jelas di hutan dan menjualnya di pasar. Aku sangat malu mempunyai ibu seperti itu. Wajah seperti monster dan miskin. Bayangkan bagaimana hidupku pada saat itu. Ketika aku SD, entah ada angin apa, ibuku menjengukku di sekolah. Pada saat itu, aku benar-benar malu sekali. Kenapa dia lakukan ini padaku? Pikirku waktu itu sambil mengacuhkannya dan menjauh darinya. Aku benci padanya. Besoknya, yang kutakutkan terjadi. Semua temanku mulai mengejekku. Ibunya cuma punya satu mata. Anak monster. Anak monster. Anak monster. Rasanya aku mau sembunyi dari mereka semua. Aku juga mau ibuku pergi dari hidupku. Dengan emosi, aku datang kepada ibuku dan berkata, Kalau kamu cuma mau bikin aku jadi bulan-bulanan orang saja, mendingan kau mati sana. ibuku hanya diam. Aku bahkan tidak berpikir apa yang kukatakan pada saat itu. Emosiku bergejolak sangat dahsyat. Aku tidak peduli dengan perasaannya. Aku hanya ingin pergi dari rumah itu. Ya, mungkin aku merasa sedikit tidak enak. Tapi, waktu itu ibuku bahkan tidak memarahi atau menghukumku. Jadi harusnya aku tidak menyakiti perasaannya terlalu parah. Malamnya, aku bangun karena ingin buang air kecil. Ibuku duduk di meja dapur sambil menangis diam-diam. Seakan takut akan membuatku bangun dengan suara tangisannya. Hatiku serasa dicubit sedikit, mengingat perkataanku. Tapi, aku tak mau membencinya. Melihat ibuku mengeluarkan air mata dari satu matanya saja. Jadi, aku bertekad untuk menjadi orang sukses, biar bisa pergi dari monster ini dan kemiskinannya. Lalu, aku benar-benar berhasil. Aku lulus dari universitas yang unggul, mendapatkan jabatan yang tinggi, menikah, membeli rumahku sendiri, bahkan memiliki anak. Sekarang aku hidup sebagai orang yang sukses. Aku suka dengan hidupku sekarang, membuatku lupa dengan monster di masa kecilku. Sampai suatu hari, ada seseorang yang tidak kuduga datang mengunjungi rumahku. Ya, siapa? Aku berkata sambil membuka pintunya. Aku kaget bukan main, melihat perempuan tua dengan mata satunya yang menatapku. Duniaku serasa hancur. Anakku bahkan lari dan menangis ketika melihat monster itu. Siapa kamu? Aku gak kenal denganmu. Beraninya datang ke rumahku dan bikin takut anakku. Pergi dari sini sekarang. Maaf, kayaknya aku salah alamat. Setelah itu, aku melihat monster itu pergi dan menghilang perlahan di tikungan jalan kompleks rumahku. Untung dia gak kenal aku. Biarinlah, aku gak bakal pedulin dia lagi seumur hidupku. Beberapa tahun berlalu, aku pun lupa tentang kejadian itu. Lalu, datang sebuah surat undangan, reunian sekolahku yang lama. Karena ingin bertemu dengan teman-temanku, aku pun datang ke kota kelahiranku untuk menghadiri acara reuni itu.
Acaranya berjalan lancar, bahkan tidak ada yang ingat tentang monster bermata satu itu. Setelah acara selesai, entah kenapa langkah kakiku seperti diarahkan ke rumah lamaku. Karena penasaran, aku pun mengunjungi rumah lamaku. Pas sampai, aku melihat rumah tua yang kosong dan sudah mau rubuh. Kemana sih monster itu? Kamu anaknya Ibu Jenny kan? Iya. Turut berduka cita ya, ibumu sudah 4 tahun meninggal. Ini surat yang dititipkan ke kami untukmu. Aku pun dengan bingung menerima surat yang disegel itu. Tapi tanganku terus bergerak seakan tidak ragu untuk membuka dan membaca surat itu. Anakku, kayaknya umur ibu sudah cukup panjang. Ibu nggak akan mengunjungimu lagi di rumahmu. Tapi, apakah berlebihan jika ibu memintamu mengunjungi ibu walau hanya sekali? Ibu sangat senang dapat melihat wajahmu sekali lagi. Ibu kangen banget sama kamu, nak. Kamu adalah dunia ibu. Ibu selalu bangga denganmu, anakku. Ibu minta maaf, hanya punya satu mata, dan sudah membuatmu malu seumur hidupmu. Ketika kamu kecil, kamu pernah kecelakaan dan kehilangan satu matamu. Ibu gak bisa melihatmu tumbuh dengan hanya satu mata. Jadi ibu kasih punya ibu. Ibu tidak pernah menyesal memberikan mata ibu. Bagaimana bisa menyesal ketika kamu menyayangi seseorang? Kebahagiaannya jauh lebih penting daripada kebahagiaanmu sendiri. Isi suratnya lebih banyak dari itu semua. Tapi aku tidak sanggup membacanya. Suratnya terlepas dari tanganku yang gemetaran dan aku tersungkur lemas di lantai sambil menangis seperti anak kecil. Pesan dariku, hargailah apa yang kau miliki karena kamu tidak tahu kapan semua itu hilang.